Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis, materi tentang surah Al-Kafirun. Sebelum masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Bapak sampaikan bahwa materi kita hari ini yaitu tentang surah Al-Kafirun. Adapun tujuan pembelajaran dari surah Al-Kafirun tersebut adalah agar anak-anak mampu menghafal surah Al-Kafirun dengan baik sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, mampu memahami isi kandungannya. Dan yang ketiga, mampu menerapkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membiasakan hidup toleransi terhadap antar umat beragama. Adapun langkah pembelajarannya, yang pertama adalah kita akan membaca dan menghafal surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua, mengartikan surah Al-Kafirun. Dan yang ketiga, memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Oke, sama-sama mari kita membaca surah Al-Kafirun. Simak baik-baik bacaan surah Al-Kafirun tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sekarang anak-anak tirukan bacaan tersebut ya secara berulang-ulang hingga lancar. Jika sudah lancar, silahkan dihafalkan. Oke, kita sekarang akan lanjut kepada pokok bahasan baru, yaitu mengartikan surah Al-Kafirun. Contoh, qul artinya katakanlah. Ya ayyuha artinya wahai. Al-kafirun artinya orang-orang kafir. La artinya tidak. A'budu artinya aku menyembah. Ma artinya apa. Ta'buduna kamu sembah. Wa artinya dan. Antum artinya kalian. Abiduna menjadi penyembah. Lakum untuk kalian. Waliyadin untukku agama. C. Memahami isi kandungan surah Al-Kafirun. Sudahkah anak-anak kalian paham tentang surah Al-Kafirun? Oke, jika belum, untuk bisa memahami isi kandungan surah Al-Kafirun, ikuti penjelasan di bawah ini. Simak baik-baik. Nama surah Al-Kafirun diambil dari lafal Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama. Al-Kafirun itu sendiri artinya adalah orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dengan jumlah ayatnya ada 6. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah. Kenapa dikatakan Makkiyah? Karena surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Kafirun memberi tuntunan kepada umat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat agar jangan menghiraukan orang-orang kafir yang selalu menghina ajaran Islam. Kita mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy senantiasa berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW.
Mereka mengancam beliau, namun beliau tidak pernah takut. Orang-orang kafir juga melakukan berbagai macam bujukan dan rayuan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun usaha-usaha mereka menjadi sia-sia. Nabi Muhammad SAW menolak bujukan mereka dan terus menyampaikan Islam. Bahkan pengikut beliau terus bertambah. Melihat kenyataan itu, orang-orang kafir Quraisy mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengajukan tawaran lain yang berbeda seperti biasanya. Mereka bersedia menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad selama 1 tahun dengan syarat tahun berikutnya beliau yang dimaksud Nabi Muhammad juga harus bersedia menyembah Tuhan yang mereka sembah, yaitu berhala-berhala yang mereka puja. Jadi maksud bujukan mereka ini ingin mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertukar agama. Kita lanjut. Menjawab tawaran itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kafirun yang mengatakan, "Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. La a'budu ma ta'budun." Surah Al-Kafirun mengajarkan kita untuk senantiasa tegas terhadap orang-orang kafir, khususnya dalam hal ibadah. Namun Islam juga tidak melarang umatnya untuk bermuamalah. Ingat, yang di sini bermuamalah itu maksudnya bergaul dengan orang yang beragama lain selama tidak menyangkut masalah akidah. Kita harus tegas menolak ajakan teman yang tidak Islam untuk ikut melaksanakan kegiatan ibadahnya. Itu tidak boleh. Misalnya ada orang-orang kafir yang mengajak kita untuk masuk agama mereka, apalagi sampai memaksa, kita harus tegas menolaknya. Dalam surah Al-Kafirun secara garis besar, isi kandungannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam, artinya satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak akan menyembah apa yang disembah oleh pemeluk agama lain. Dan yang ketiga, kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan dalam toleransi beragama. Yang dimaksud dengan toleransi beragama di sini, kita tidak boleh mengikuti cara atau mengikuti ibadah mereka. Namun, kita boleh bermuamalah, kita boleh bergaul dengan mereka selagi tidak menyangkut dengan akidah kita sebagai umat Islam. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham? Jika kalian sudah paham, kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Oke, ini adalah rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari. Nama Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun, yaitu ayat pertama yang artinya adalah orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun termasuk jenis surah Makkiyah. Tadi sudah Bapak jelaskan apa itu Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 6, isi kandungannya ada 3. Ya, bisa dibaca sendiri. Oke, jika sudah selesai, anak-anak kalian kerjakan tugas latihan berikut ini. Ya, tugasnya ada di bawah ini. Nah, yang pertama, tulislah arti ayat berikut ini. Yang kedua, artikan ayat kedua surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Yang ketiga, sebutkan pokok-pokok kandungan isi surah Al-Kafirun. Yang keempat, bagaimanakah sebab-sebab diturunkannya surah Al-Kafirun? Coba kalian jelaskan. Dan yang kelima, yang terakhir, mengapa Rasulullah menolak tawaran orang kafir Quraisy untuk mengikuti agama mereka? Coba anak-anak jelaskan. Tulis jawaban kalian di buku tulis. Jika sudah selesai ditulis, silahkan kalian fotokan dan dikirim ke WA pribadi Bapak. Terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.